Kenapa adik kamu yang masih SMP justru lebih jago main gadget daripada kamu? Halo, kamu pernah nggak ngerasa gak nyambung waktu ngobrol sama orang tua? Atau kamu bingung, kenapa adik kamu yang masih SMP justru lebih jago main gadget daripada kamu? Boleh jadi kamu lagi mengalami fenomena gap generation atau kesenjangan generasi. Kesenjangan generasi adalah perbedaan pandangan, nilai, dan gaya hidup antar kelompok usia yang lahir pada periode yang berbeda. Nah, gap generation ini gak jarang bisa menyebabkan ketidakcocokan komunikasi, salah paham, bahkan bisa sampai berujung konflik loh. Sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, aku akan mengulas gap generation dari perspektif psikologi dakwah. Kalau kita bisa mengenali karakter masing-masing generasi, kita bisa loh menemukan cara komunikasi yang efektif. Yang pertama, generasi baby boomer. Generasi ini cenderung formal, suka berbicara langsung, dan sangat menghargai nilai-nilai kesopanan. Sebagai seorang komunikator, kita bisa loh memanfaatkan cerita pengalaman hidup dikemas secara formal dengan bahasa yang sopan untuk menarik hati baby boomer. Yang kedua, generasi zilenial ini cenderung praktis, efisien, dan sudah mulai terbuka terhadap teknologi. Jadi, sebagai seorang komunikator, kamu bisa loh memanfaatkan teknologi yang tidak terlalu ribet untuk digunakan oleh generasi mereka. Yang ketiga, Gen Y atau generasi milenial. Mereka ini cenderung cepat, informal, dan sudah mulai menggunakan sosial media. Sebagai seorang komunikator, kita bisa loh memanfaatkan sosial media sebagai alat untuk berkomunikasi dengan mereka. Yang keempat, Gen Z atau generasi zilenial. Karakter mereka yang fleksibel, sangat visual, dan akrab dengan dunia digital membuka peluang kita sebagai seorang komunikator untuk berkomunikasi lewat tampilan-tampilan visual yang menarik. Yang terakhir, Gen Alpha yang lahir di antara tahun 2011 sampai 2025. Karakter mereka yang sangat visual, interaktif, dan berbasis teknologi membuka peluang untuk kita sebagai seorang komunikator untuk berdiskusi lewat media interaktif seperti aplikasi atau memberikan pesan dakwah melalui animasi bergambar untuk menarik perhatian mereka. So, itu dia gap generation dari perspektif psikologi dakwah. Kamu bisa memanfaatkan tips-tips tadi untuk menjadi metode dakwah yang efektif di setiap generasinya.